Ondel-ondel adalah pertunjukan seni boneka raksasa khas Betawi, suku yang mendiami wilayah Jakarta dan sekitarnya. Jadi tidak heran ya jika ondel-ondel menjadi ikon kesenian tanah Jakarta. Boneka raksasa yang terbuat dari anyaman bambu dengan wajah seperti topeng atau kedok dan dihiasi rambut dari ijuk ini sering ditampilkan dalam pesta rakyat dan upacara adat. Ondel-ondel memiliki makna simbolis seperti menjaga kampung dari ancaman, mara bahaya, dan wabah penyakit. Dalam beberapa tradisi, ondel-ondel dianggap sebagai leluhur atau nenek moyang yang melindungi penduduk desa. Sobat muda, menurut sejarah, ondel-ondel diperkirakan ada sejak tahun 1600-an. Hal ini tercatat dalam buku perjalanan yang ditulis orang pedagang Inggris W. Scott. Ia menulis tentang kebudayaan unik yang berbentuk boneka raksasa dan dipertunjukkan oleh masyarakat Sunda Kelapa dalam sebuah acara adat. Ya, kala itu Jakarta masih bernama Sunda Kelapa. Awalnya, ondel-ondel adalah bagian dari tradisi pemujaan roh leluhur masyarakat Betawi yang dipercaya sebagai simbol penjaga dari malapetaka. Zaman dahulu, ondel-ondel diarak dalam acara tolak bala untuk menolak gangguan roh halus dan wabah penyakit. Menurut cerita turun-temurun dari tokoh sesepuh Betawi, kelahiran ondel-ondel bermula dari seorang penduduk di sebuah kampung negeri Sundapura yang mengalami sakit panas. Sakit yang dideritanya membuat tubuhnya menggigil, muncul bintik merah hingga mengigau. Keesokan harinya ada warga lain yang mengalami sakit yang sama. Jumlah warga yang sakit pun terus bertambah hingga hampir seluruh warga di kampung itu mengalami sakit yang sama. Terjadilah wabah. Kala itu masyarakat belum mengenal adanya dokter maupun obat-obatan kimiawi, masyarakat masih mengandalkan dukun. Hingga sang dukun mendapatkan pesan dalam meditasinya untuk membuat orang-orangan yang ukurannya sangat besar. Sosok orang-orangan besar ini sebagai perwujudan dewa penolong yang akan membantu mengusir roh jahat dari wabah di kampung itu. Boneka besar tanpa nama dibuat lalu diarak keliling kampung untuk mengusir penyakit dan roh-roh jahat. Upacara mengarak boneka raksasa ini pun menjadi tradisi yang dilakukan turun-temurun. Sobat muda, selain upacara penolak bala, ondel-ondel juga digunakan dalam berbagai upacara adat seperti cap gomeh, sedekat bumi, dan hajatan besar. Seiring berjalannya waktu, ondel-ondel menjadi ikon budaya Betawi dan sering digunakan dalam berbagai acara, baik hiburan, perayaan, maupun penyambutan tamu di Jakarta. Ondel-ondel diarak dengan diiringi lagu dan permainan musik khas Betawi yang menambah semarak pesta rakyat. Ya, di era kepemimpinan Gubernur Jakarta Ali Sadikin, ondel-ondel dijadikan sebagai boneka seni khas Betawi. Ya, hajatan warga Jakarta, di mana ondel-ondel berkeliling dari gang ke gang, dari jalan ke jalan, diiringi alunan musik gambang kromong dan tanjidor, serta pertunjukan silat pencak Betawi. Acara besar-besaran ini ditunggu-tunggu saat perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta. Seru ya? For your information sobat muda, popularitas ondel-ondel semakin meluas setelah seniman legendaris Benyamin Sueb membawakan lagu ondel-ondel yang dirilis pada tahun 1971. Hingga kini, wajah boneka raksasa khas Jakarta ini tak lagi menyeramkan dan berbau mistis, namun tampak lebih manis dan bersahabat. Dibalut pakaian adat Betawi dengan hiasan rambut yang indah dan cantik. Sobat muda, jika dahulu ondel-ondel berfungsi sebagai penolak bala, kini ondel-ondel menjadi ikon budaya Betawi dan kota Jakarta yang popularitasnya hingga dunia internasional. Hajatannya warga Jakarta pun bukan hanya acara yang dinanti warga kota Jakarta, namun menjadi daya tarik turis mancanegara. Selamat ulang tahun Jakarta!